pagi adik-adik, kita bersyukur karena kita masih punya selalu kerinduan untuk berbakti bersama-sama. Kita rindu untuk bertemu Tuhan lewat kebaktian yang dilakukan walaupun secara online. Yuk kita mulai kebaktian kita dengan kita nyanyikan hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan semangat ya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kami selalu mengingatkan kami dan memberi kerinduan pada kami untuk selalu berbakti walaupun secara online. Tolong Tuhan, Kau kuasai pikiran dan hati kami supaya kami benar-benar mau berkonsentrasi mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Pimpin guru-guru kami yang akan melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dengan kita punya kerinduan untuk mau berbakti dan bertemu Tuhan, iman kita ini makin dikuatkan. Dan satu hal yang patut kita percaya, kita tidak akan pernah merasa sendiri karena ada satu sobat yang selalu menemani kita di setiap saat. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sobat itu tak pernah meninggalkan kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Waktu aku susah,
karena Tuhan begitu setia menemani kita, sudah selayaknya kita bersyukur. Nah, sebagai ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan sambil kita nyanyikan lagu Give Thanks. Setelah itu kita akan berdoa. Kalian siapin persembahan kalian, kita akan sama-sama memberikannya. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, karena kami memberikannya dengan hati yang tulus dan ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan? Ya, kita harus mau belajar firman Tuhan lewat membaca Alkitab dan selalu berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita makin bertumbuh. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mau belajar membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Hanya itu langkah yang harus kita ambil supaya iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan Yesus, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama ya. Bisa sekolah minggu sama-sama. Adik-adik udah memuji Tuhan lewat lagu. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kak Adin senang hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Karena itu, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, mantap. Kalau sudah siap, yuk kita mulai aja dengar cerita firman Tuhannya. Sebelumnya, kakak ajak kita semua untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa fokus waktu dengar firman, kami bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan dengan bersukacita kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, tolong kakak Adin juga yang akan sampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa yang di sini cita-citanya jadi polisi nanti kalau sudah besar? Terus siapa di sini yang tahu polisi itu tugasnya apa? Iya, adik-adik, polisi itu tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban kota. Tapi adik-adik, ada nggak dari antara adik-adik yang tahu rahasia penting kenapa sih polisi itu bisa bekerja dengan baik menjaga keamanan dan ketertiban kota? Tahu nggak rahasianya adik-adik? Rahasianya sini. Mereka mendengarkan dan melakukan petunjuk pemimpinnya dengan baik. Dengan melakukan satu itu aja, mereka bisa bekerja bersama-sama untuk menangkap orang-orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban kota kita. Nangkep pencuri, nangkep perampok, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan punya rahasia penting tentang gimana caranya kita bisa hidup baik dan benar dari sekarang sampai nanti kita besar, sampai nanti kita sudah tua. Apa itu rahasianya? Kita akan lihat sama-sama rahasia penting kita dari cerita Alkitab. Ya, hari ini ceritanya diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 34 sampai 35. Adik-adik tahu Tawarik posisinya di mana ya? Setelah kitab raja-raja, adik-adik. Iya, dari 2 Tawarik 34 sampai 35. Begini ceritanya adik-adik. Saat itu ada seorang raja bernama Yosia. Dia jadi raja ketika umurnya masih 8 tahun adik-adik. Wah, masih kecil ya. Masih seumuran adik-adik di rumah nih. Ya, nah Raja Yosia ini berbeda dengan orang tuanya. Orang tuanya nggak taat sama Tuhan, tapi Raja Yosia taat sama Tuhan. Tapi sayangnya tanpa adanya petunjuk dari Tuhan, rakyatnya Raja Yosia, yaitu bangsa Yehuda, justru menyembah patung-patung adik-adik. Bukan menyembah Tuhan. Ini karena sebelum Yosia jadi raja, banyak sekali gulungan kitab hukum Tuhan dibakar sama raja-raja itu. Maka setelah Yosia berumur 16 tahun, sudah besar nih Yosia ya, dia mulai kepikir, wah aku harus buat bangsa Yehuda menyembah Tuhan lagi nih. Nggak lagi menyembah patung-patung. Jadi
Raja Yosia mulai mengumpulkan rakyatnya untuk membangun kembali tempat ibadah mereka. Seperti gereja ya, saat itu namanya Bait Allah. Jadi sebelumnya Bait Allah ini sempat hancur adik-adik. Tapi sekarang Raja Yosia mau memperbaikinya. Maka Raja Yosia menyuruh orang-orang yang terpercaya yang bisa memperbaiki Bait Allah bersama-sama. Ada yang namanya Safan, ada Yoah juga. 2 orang ini dipercaya sama Raja Yosia untuk atur jumlah uang yang dibutuhin. Terus ada Imam Hilkia yang bantu cari pekerja-pekerja yang nanti benerin tembok, jahitin kain di dalamnya, dan benerin alat-alat di dalam Bait Allah. Waktu mereka cari, mereka temuin, Imam Hilkia ketemu orang-orang yang bisa nih kerjain. Dan bahkan banyak orang-orang dari suku Lewi juga bantu atur-atur pekerjaan memperbaiki Bait Allah ini. Nah, sembari mereka bekerja sama-sama memperbaiki Bait Allah, waktu perbaikin, Imam Hilkia nemu sesuatu yang penting adik-adik. Bukan harta karun, lebih keren dan lebih penting dari harta karun. Apa itu? Gulungan kitab hukum Tuhan. Wah, ini dia nih petunjuk dari Tuhan yang selama ini bangsa Yehuda nggak punya. Atau lebih tepatnya, tersembunyi dari bangsa Yehuda. Karena nggak dibaca sama raja-raja sebelumnya. Akhirnya Imam Hilkia buru-buru kasih tahu sama Safan, Safan, aku nemu gulungan kitab nih. Terus Safan kasih tahu ke Raja Yosia. Waktu Raja Yosia baca, wah dia nangis, dia sedih adik-adik. Loh, Kak, kok nangis Raja Yosianya? Iya, karena ternyata waktu Raja Yosia baca gulungan hukum Tuhannya, Raja Yosia jadi tahu kalau selama ini rakyatnya nggak melakukan apa yang jadi petunjuk Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Gulungan hukum Tuhan itu isinya petunjuk-petunjuk dari Tuhan tentang hidup yang baik dan benar sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sekarang kita punyanya Alkitab ya. Tapi waktu itu gulungan ini sempat tersembunyi. Jadi bangsa Yehuda nggak tahu, lupa, dan nggak ngelakuin petunjuk Tuhan. Wah, sedih sekali ya. Raja Yosia sadar, wah pantes selama ini kami hidupnya berantakan banget. Semua orang sakarpe dewe, semaunya sendiri, karena gak ada petunjuk dari Tuhan yang kita ingat. Setelah itu Raja Yosia menyuruh Imam Hilkia dan Safan pergi ke seorang Nabiyah. Nabiyah itu sebutan untuk nabi perempuan adik-adik. Nah ini Nabiyahnya namanya Hulda. Raja Yosia suruh Imam Hilkia sama Safan ke Nabiyah Hulda untuk dengar apa yang Tuhan sampaikan sebagai arti dari petunjuknya itu. Nabiyah Hulda bilang, Tuhan sebenarnya mau hukum bangsa Yehuda karena selama ini nggak taat sama petunjuk Tuhan. Tapi Tuhan sekarang mau mengampuni bangsa Yehuda dan mau memberi kesempatan kepada bangsa Yehuda untuk tetap hidup dan melakukan pekerjaan, melakukan petunjuk Tuhan. Wah, Tuhan kasih kesempatan ya ke mereka, Tuhan ampuni. Mendengar itu, Raja Yosia langsung gerak cepat. Dia meminta semua rakyatnya berkumpul untuk mendengarkan petunjuk Tuhan di gulungan itu. Semua rakyat mendengar nih petunjuk Tuhannya dibacain. Dan mereka sepakat untuk melakukan petunjuk Tuhan itu bersama-sama. Maka mereka mulai memusnahkan semua tugu-tugu yang sebelumnya dipakai untuk menyembah patung. Batu-batu tempat persembahan yang salah juga dihancurin. Patung-patung juga dimusnahkan habis. Jadi
kota Yehuda bersih dari patung-patung. Dan pemimpin yang selama ini kerjaannya memimpin bangsa Yehuda menyembah patung-patung, mereka dihukum sama Raja Yosia. Maka pada akhirnya seisi bangsa Yehuda bersih adik-adik. Bait Allah sudah diperbaiki dan sekarang bangsa Yehuda siap menyembah Tuhan. Mereka berkumpul bersama untuk memuji dan melakukan firman Tuhan. Wah, akhirnya sangat indah ya adik-adik ya. Dari kisah Yosia ini, kita jadi lihat ya ternyata petunjuk Tuhan itu penting banget buat kita. Raja Yosia karena petunjuk Tuhan, dia bisa tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang benar dan baik itu petunjuk dari Tuhan. Sedangkan yang salah dan buruk itu adalah menyembah patung-patung dan melanggar firman Tuhan. Kalau kita sekarang nih adik-adik, dari mana kita dapat petunjuk Tuhan ya? Iya, dari Alkitab yang isinya selama ini terus diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Alkitab isinya adalah petunjuk dari Tuhan buat kita adik-adik, buat kakak, buat adik-adik semuanya, buat orang tua adik-adik, buat siapapun yang percaya sama Tuhan. Kita semua butuh tahu petunjuk ini supaya kita bisa hidup dengan baik dan benar. Kakak mau tahu nih, siapa di sini yang suka baca Alkitab bareng sama papa mama? Wah, mantap. Siapa yang bisa baca Alkitab sendiri juga? Wah, bagus adik-adik. Kalau ada, kakak acungin jempol buat kalian. Terus kalau sudah baca di rumah, didengar di sekolah minggu, apakah adik-adik sudah melakukan petunjuk dari Tuhan ini? Ya, semoga adik-adik melakukan ya apa yang adik-adik dengarkan. Kalau adik-adik langsung melakukan apa yang jadi petunjuk Tuhan, Tuhan sangat senang. Dan itu berarti adik-adik hidup dengan baik dan benar bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti bilang sama adik-adik, wah, aku bangga dengan anakku ini. Tapi kadang kita tahu ya, kita juga pernah lupa untuk baca petunjuk Tuhan dan lupa lakuin. Kakak juga kadang juga lupa ya. Gimana itu? Ya, kita bisa berdoa, minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan pasti ampuni. Nah, setelah itu kita akan ditolong Tuhan untuk ingat terus petunjuk Tuhan. Lewat sekolah minggu, lewat baca Alkitab, Tuhan akan menolong kita. Siapa yang mau terus sekolah minggu dan terus baca firman Tuhan? Kakak juga mau ya, supaya kita tahu nih petunjuk Tuhan apa dan kita bisa hidup baik dan benar bersama dengan Tuhan. Jadi apa petunjuk Tuhan bagi kita hari ini adik-adik? Iya, petunjuk Tuhan bagi kita hari ini adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Apa? Coba ulangin lagi sama kakak yuk. Petunjuk Tuhan buat kita hari ini apa adik-adik? Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yeay, benar adik-adik. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 55
ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami kalau kami punya Alkitab sebagai petunjuk dari Tuhan dan kami jadinya bisa mendengar dan melakukan petunjuk Tuhan. Tolong kami untuk mau terus mendengar dan melakukannya dengan sukacita. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan juga mengampuni kami kalau kami lupa untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena itu kami mau minta ampun sama Tuhan dan kami mau minta bantuan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk bisa mengingat petunjuk-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai balik Senin lagi, kami boleh lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah belajar dari Raja Yosia, bagaimana dia selalu mencari Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya selalu berjalan seturut dengan firman Tuhan. Yuk kita akan akhiri kebaktian kita, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah lagu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seperti Yosia, yuk kita mau mencari Tuhan dulu dalam hidup kita, supaya Tuhan selalu menyertai kita seperti lagu ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih juga untuk guru kami yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, boleh mendidik kami, dan boleh menguatkan iman kami untuk makin bertumbuh di dalam Engkau. Sebentar, kebaktian ini telah selesai, tapi kami yakin Tuhan, Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.